Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Mudah-mudahan lebih damai. Tadi belum selesai Bang, boleh? Apa? Boleh ditambahkan? Boleh ditambahkan Ya, Bang? silakan. Iya. Saya hanya ingin membuat bahwa kasus ini menjadi terang dan kita melihat dari sisi hukumnya. Saya memang dari dulu ketika membantu sebagai lawyer, saya tidak pernah mau dalam masuk wilayah-wilayah politik. Karena concern kami adalah hukumnya. Nah, ketika kasus-kasus seperti ini, mestinya KPK dan LPSK itu adalah berani menerapkan hukum progresif. Apa yang Anda maksud dengan hukum progresif? Ketika masalah begitu seperti ini dan ada indikasi-indikasi adanya tindak pidana korupsi, mestinya KPK berani menerapkan hukum progresif itu. Artinya apa? Tidak pada biasanya. Misalnya kita bisa melihat bagaimana ketika Rosa diberikan perlindungan saksi dan korban. Ini adalah untuk mengungkap fakta-fakta biar jelas keterlibatan siapa. Ini lari kemana, uang negara kemana dan sebagainya. Mestinya KPK dan LPSK adalah mereka mau memberikan inisiatif perlindungan saksi. Kepada siapa? Kalau perlindungan saksi pun mereka misalnya tidak efektif, mereka bisa mencabut sesuai pasal 32 Undang-Undang LPSK. Kalau mereka benar-benar sensitif untuk pemberantasan korupsi itu. Lebih contoh misalnya lebih mudah. Misalkan Nazarudin diberikan perlindungan saksi. Kalau mereka mau memberikan keterangan yang seterbukanya dan mereka tahu banyak masalah ini, maka itu tidak masalah diberikan perlindungan saksi. Tetapi masalahnya, jika suatu ketika ternyata tidak efektif dalam memberikan perlindungan saksi, bisa dicabut sesuai pasal 32-nya. Ini kalau mereka mau mengungkap kasus ini dengan secara benar. Nah, ini harus diterapkan. Jadi maksud Anda KPK dan LPSK dalam hal ini tidak bermaksud mengungkap lebih... Ya, saya melihat bahwa mestinya mereka adalah biar semuanya publik juga jelas. Kemudian cara kinerjanya KPK juga lebih jelas. Dan lain sebagainya, maka tidak ada salahnya kalau itu diberikan. Untuk mengungkap kasus ini menjadi jelas dan siapapun yang memberikan sumber keuangan negara itu. Itu yang lebih penting. Baik. Sekarang Pak Iskandar. Apa yang terjadi dengan klien Anda ini, gonta-ganti pengacara, sebelum Anda juga udah ada pengacara. Sebetulnya apa di balik ini? Dan kemudian juga mau mengungkap sesuatu, gak jadi. Sebenarnya apa? Terima kasih Bang Karni. Sebagaimana saya alami sebagai lawyer dari Ibu Rosa, saya ingin menyampaikan bahwa kami sebagai tim lawyer pada saat itu mendampingi Ibu Rosa dalam rangka adanya rangkaian tindakan berupa ancaman, kan begitu. Jadi saya jadi lawyer itu karena ada ancaman, ada orang yang mendatangi dengan maksud memberi ancaman. Nah, dan itu dialami oleh Rosa. Berkaitan dengan langkah-langkah orang-orang itu, kemudian Ibu Rosa menghubungi saya untuk menjadi lawyernya guna mengambil langkah-langkah yang patut dilakukan oleh seorang lawyer dalam rangka melindungi kliennya. Maka untuk itu pada tanggal 3 Januari saya terima kuasa, tanggal 6 Januari saya mengajukan permohonan ke LPSK. Karena adanya tindakan oknum tertentu. Dan rupanya LPSK sebelum kami mengajukan permohonan itu, mereka sudah melakukan langkah-langkah upaya supervisi. Karena Ibu Rosa sebelumnya itu melalui seseorang telah menyampaikan permohonan terdahulu sebelum kami mengajukannya secara resmi. Dan setelah itu kami diundang oleh pimpinan LPSK. Yang ingin saya tahu, ancaman itu berupa apa? Yang menemuin dia siapa? Berdasarkan penyampaian dari Bu Rosa dan yang kemudian dilansir oleh majalah Tempo bahwa yang melakukan pengancaman pada tanggal 26 itu didatangi oleh saudara Hasim. Hasim. Iya.
Ya. Kemudian pada tanggal 30 Desember itu adalah saudara Muhammad Nasir. Itu disampaikan oleh Bu Rosa. Setelah Anda pegang masih ada ancaman nggak? Setelah saya pegang itu masih ada. Pada tanggal Dari 3 siapa? pada tanggal 3 Januari setelah pagi itu tanda tangan surat kuasa, malamnya itu ada orang yang datangnya, tapi saya sampaikan sama Ibu Rosa, siapapun yang datang jangan diladeni. Kalau misalnya itu memang dipaksa, disampaikan kepada sipir agar mengkontak kami sebagai lawyer. Oleh karena itu pada tanggal 3 Januari itu malam sebelum dia sidang tanggal 4, itu kami standby di sekitar lembaga pemasyarakatan Pondok Bambu. Ancaman itu apa? Mau dibunuh atau mau dicelakakan atau mau diapain? Menurut Ibu Rosa bahwa ancaman itu secara oral saja, bahwa kalau Ibu Rosa tidak memenuhi apa yang dia minta itu, dia akan dihabisi gitu menurut dia. Dan ada Mintanya apa? permintaannya itu adalah ada surat yang diminta oleh Ibu Rosa, tanda tangan sebuah pernyataan, surat pernyataan kesaksian, bahwa salah satu ada beberapa poin yang dia ingat, bahwa misalnya Permai Group itu bukan milik Pak Nazar, tapi milik Anas Urbaningrum gitulah, misalnya gitu, nah gitu, ya. Dan itu dia harus tanda tangan. Baik. Ibu Rosa menurut pengakuannya dia sempat tanda tangan, begitu. Tanda tangan. Surat pernyataan itu. Setelah itu masih ada nggak ancaman-ancaman baru? Setelah itu, setahu kami tidak ada lagi. Kenapa Anda akhirnya dicabut kalau gitu? Itu saya kira saya tidak bisa jawab karena itu kan keinginan klien. Ya, Yang apakah ada pasti- tekanan yang- orang juga nggak? Yang pasti bahwa apa yang kami harus lakukan sebagai lawyer itu telah terbukti dengan dilakukannya perlindungan secara maksimum oleh LPSK. Jadi LPSK itu melakukan perlindungan karena adanya itu, bukan karena suatu kemungkinan-kemungkinan, tetapi faktanya ada. Apakah Anda dicabut gara-gara tekanan ancaman juga nggak? Saya tidak pernah mendapat ancaman. Saya juga Bukan. tidak mendapat tekanan. Rosanya diancam untuk mencabut. Saya tidak tahu apakah Rosa diancam. Oke, kembali ke Pak Ahmad Ribai. Apa Rosa diancam untuk mencabut Pak Iskandar? Saya tidak pernah tahu karena mereka tidak menceritakan. Ketika di tangan Pak Ribai ada ancaman serupa nggak terhadap Rosa? Tidak ada. Yang Tidak saya ada. tahu tidak ada. Sama sekali nggak ada. Aman. Tidak ada dan tidak pernah bercerita tentang itu. Tidak pernah cerita. Jadi Ya. aman Rosa Ya. setelah Anda pegang. Ya. Dia tidak pernah bercerita ada ancaman ini, ancaman dari, tidak pernah bercerita tentang itu. Itu yang saya tahu. Selama Anda pegang. Ya, selama saya pegang. Setelah Anda lepaskan baru ada ancaman baru lagi. Saya tidak tahu kemudian ketika tanggal 17 misalnya, pada tanggal 17 saya dicabut kuasanya oleh Bu Rosa, dan Bu Rosa mengatakan seperti ini, Pak Rifai, mohon maaf surat kuasa saya cabut, tapi Pak Rifai tetap pengacara saya. Nah, 3 hari kemudian Pak Rifai ke sini, saya tidak ke sana. Tidak sampai 3 hari, 1 hari kemudian tanggal 18 saya diberi surat kuasa kembali. Nah, kemudian kasusnya pada sama ketika pada tanggal 24 saya dicabut. Mereka datang lagi meminta saya menjadi pengacaranya lagi. Bagi kami sudah tidak bisa begitu. Maka saya mengatakan bahwa kalau Anda berani memilih pilihan bahwa LPSK atau kami, saya mau menjadi pengacaranya. Tetapi itu pilihan yang sangat tidak mungkin diambil oleh klien kami. Baik, baik, baik. Saya ke Pak Iwan Piliang. Baru ditanyain dia kapan dapat jadwal, dia bilang pasti yang begitu. Iya, ini jadwalnya. Tadi ada banyak informasi yang dikirim ke saya atau ke tim saya. Bisa Pak Iwan Piliang ungkapkan di sini? Sebelum jawab, nanya balik boleh nggak Bang? Boleh. Yakuza takut sama apa? Apa? Yakuza takut sama apa? Setahu saya Yakuza nggak pernah takut. Nggak benar. Yakuza takut sama uang. Dia punya uang. Justru uang yang membuat dia takut kalau nggak ada. Kalau Baik. makin banyak, makin berani. Gini, saya menyambung Rosa. Saya mungkin pemirsa juga ingat
pernah berwawancara dengan Rosa. Wawancara itu 2 kali. Saya nyatakan sekali lagi, saya ditipu. Dia mengatakan ketika mau pemutusan persidangannya, mau diputus di pengadilan, anaknya diculik. Ternyata kerja kita itu kan verifikasi tiada henti, Bang. Saya ketemu, kontak dengan suaminya. Lillahi ta'ala, alhamdulillahnya, si suami itu kolega kerja saya di PT Potlot Nasional dulu. Ahmad Kirawan. Tahu betul itu suami, Lilik Daryono. Anak itu tidak diculik. Tuh, dari situ saya terus bergulir. Saya pantau dari Pondok Bambu. Walaupun saya nggak memasang CCTV, saya bisa dapat saksi. Saya sampaikan, saya bisa dapat saksi bagaimana dia mengaku diancam. Ternyata dia nyanyi-nyanyi kok. Dulu ketika saya wawancara, kepala lapas marah, dia dimusuhi. Sipir marah, dia dimusuhi. Lalu kemudian berubah, dia bisa memberi, mohon maaf, dana, jumlahnya tak perlu saya sebut ketika mau Natalan. Dan dana itu indikasi ada pemberian uang dalam bentuk cek yang sudah dicairkan gitu misalnya. Siapa pemberi? Nah kalau kita lihat dari fakta persidangan, ada nama-nama yang kemudian tidak bunyi, yang sesungguhnya ada di persidangan. Mahfud Suroso disebut, KPK diem. Oke? Nah saya kembali soal Rosa. Saya secara pribadi, minimum dengan jaringan independen saya Prestok, ingin menggugat LPSK. Atas dasar apa uang negara, uang rakyat digunakan melindungi orang seperti Rosa yang tidak kredibel? Berrompi-rompi, Bang. Apakah pernah menggunakan seorang saksi ahli digital forensik untuk membuktikan benar ada pembicaraan ancaman? Sama sekali tidak, saya jawab. Publik harus mendengar ini. Apa permainan ini semua, Bang? Pemirsa, rakyat Indonesia. Permainan apa dari persidangan ini semua? Itu satu poin. Secara pribadi dan jaringan India yang sudah lama saya bangun Prestok, kami menggugat itu. Kalian LPSK harus bunyi. Berikutnya, tentang penyidik. Ada dewan di sini. Mereka tidak independen, Bang. Saya pernah bertanya kepada informal, kepada penyidik. Kalian itu apa sih yang dihidangkan ke komisioner? Kan tergantung pimpinan, Mas Iwan. Tergantung kemauan politik. Saya bilang kalau kemauan politik, ya penguasa politik. Nah sekarang, saya sebagai rakyat, sedih sekali ketika The Economist menuliskan, kita punya presiden look like lame duck dalam memberantas korupsi. Kenapa? Karena beliau tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala negara. Kalau dia sebagai kepala negara ketika Chandra Hamzah bermain-main, dan sudah terbukti juga belakangan, iya kan, nggak perlu saya sebutkan, harusnya dia bisa memberi arah. Kalau saya sebagai kepala pemerintahan, saya tidak perlu memang, tidak bisa mencampuri. Tapi di pundak kiri saya nih sebagai kepala negara, arahan bahwa etik adalah hitam putih, tidak berkadar misalnya. Jalankan kebenaran. Oleh karenanya, saya melihat sedih. Presiden kami itu, seperti presiden kita, kantung matanya makin berat. Kita harus bantu gitu. Dia bangga citranya baik di luar negeri, tapi kenyataan begitu. 2 minggu sebelum The Economist menulis, Al Jazeera mengatakan, di bawah kepemimpinan SBY, negara Indonesia, keadilan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Saya menangis, Bang. Beneran menetes air mata saya menonton Al Jazeera. Sehari besoknya kita pasar narkoba terbesar. Dan SBY mengatakan dulu, saya menjaga jarak dengan pengusaha abu-abu. Now, kita harus bantu presiden kita. Dan kalau ada orang yang membuat presiden hari ini, saya sangat yakin dari verifikasi kami, dia dilumpuhkan. Pak Presiden, kalau gaya Bang Luhut itu suka begitu, saya juga mau mengambil gayanya. Pak Presiden, tampillah. Masih ada waktu. Gitu. Anda jadi kepala negara. Oke, sekarang balik ke kasus. Siap. Apalagi yang ada ceritain tadi di BBM ke staf saya. Ke Mbak Ami sebagai produser, Ya. cukup panjang, Bang. Saya yakin waktunya kurang ini. Apa lagi yang bisa Anda sampaikan? Intinya aja lah, Bang. Sangat banyak
saya lihat nama-nama yang disebut juga udah di persidangan, tidak dipanggil oleh KPK. Nah, pada pertemuan sebuah tabloid dengan Bung Samad mengatakan begini, saya sekarang sendiri. Kenapa sendiri? Ya, seakan-akan Pak ada pemilik KPK. Lalu siapa pemilik KPK? Saya minta tanyakan ulang. Gitu kan. Mengemuka mantan komisioner, ya kepentingan politik gitu. Saya tanya, saya di Twitter ngomong, KPK itu kan ad hoc. Teman-teman dari NGO anti korupsi mengatakan bukan. Saya tanya dengan 2 anggota DPR, ad hoc. Banyak negara juga kembali memberi penguatan kepada kejaksaan, kepolisian. Jadi sesungguhnya kita ini main-main mendirikan KPK, mendirikan LPSK dengan uang rakyat. Kalau kita keliling ke daerah, masih banyak busung lapar gitu loh. Ini apa yang dipertontonkan, kan begitu. Jadi terjadi perdebatan yang seperti sekarang. Saya 2 hari ini alhamdulillah ketemu manusia yang cerdas hatinya. Sabtu saya di Solo ketemu Pak Jokowi. Tadi saya di Jogja siang ketemu Prabu Kusumo juga mantan ketua DPD Demokrat, orang yang cerdas hati. Karena beliau itu DPD Demokrat, karena dia anterin tuh ke rakyat satu-satu dapat 10 kursi. Cerdas hatinya. Ketemu dengan orang-orang. Dari kesimpulan Anda KPK itu udah seperti apa sekarang? Harus ngomong apa nih Bang Yoris? KPK menurut saya telah dikooptasi oleh oknum-oknum yang punya kepentingan. Dan dalam verifikasi saya, mohon maaf oknum itu, yang mengancam Rosa, saya duga kuat adalah oknum KPK. Mengapa? Sejak Bapak Antasari Azhar menjabat, dia sudah melakukan penyadapan terhadap Rosa dan NG. Dan itu kita bisa tanyakan kepada Pak Antasari. Kita istirahat sejenak.